Welcome to our channel. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Riak Sabda, kita berjumpa lagi di Renungan Harian Riak Sabda, edisi Sabtu 19 Maret 2022. Pada hari ini kita secara khusus merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami dari Santa Perawan Maria. Pada hari ini juga secara khusus kita menyapa para orang tua, para bapak yang ada dimanapun berada. Kita bersyukur karena para bapak yang setia dalam mendampingi, menjaga, dan meneguhkan setiap keluarga yang ada dimanapun juga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini ada dua versi, yaitu dari versi Injil Matius dan dari versi Injil Lukas. Tetapi yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah versi Injil Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Yesus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil pada pagi hari ini kita mendengarkan bagaimana peran Yusuf dalam sejarah keselamatan. Selain Maria, Yusuf juga dikenal sebagai orang yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Ketaatannya tampak dalam peristiwa di mana ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, mereka hidup belum sebagai suami istri. Bagi orang Yahudi, jika ada seorang perempuan yang mengandung sebelum menikah, itu merupakan sebuah aib dan resikonya perempuan itu harus mati. Bagi Yusuf, keputusan melihat bahwa Maria mengandung sebelum mereka menikah, melihat hal itu, ini merupakan konflik batin yang luar biasa. Yusuf ingin meninggalkan Maria, tetapi di satu sisi juga dia sangat mengasihi dan mencintai Maria. Maka dalam mempertimbangkan langkah-langkah yang baik, apa yang harus dilakukan, ketika dia tertidur, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan meneguhkan dia bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Sehingga Yusuf tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tentu saja mimpi itu sangat membingungkan. Bagaimana mungkin mengambil seorang perempuan yang sudah mengandung, entah dari mana asalnya. Sebagai manusia tentu ada ketakutan. Ketakutan kalau ketahuan pasti akan dihukum, diadili oleh orang-orang sekitar. Tetapi sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, Yusuf menunjukkan ketaatannya dengan tetap setia berpegang pada perintah Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam sejarah hidup Yesus memang tidak banyak diceritakan tentang siapa Yusuf itu.
hanya beberapa perikop saja yang menampilkan sosok Yusuf. Tetapi kita yakin bahwa teladan Yusuf sungguh sangat luar biasa dalam sejarah keselamatan manusia. Terlebih ketika Yesus masih kanak-kanak. Teladan inilah yang mau kita ambil. Contoh ketaatan inilah yang mau kita tiru dari Yusuf. Bagaimana Yusuf yang taat, bagaimana Yusuf yang setia menjaga keluarga. Disitulah kemudian kita mengambil inspirasinya bagaimana kita menjaga satu dengan yang lain. Berbahagialah para bapak keluarga yang dengan setia menjaga keluarganya, yang dengan setia memelihara keluarganya, yang dengan setia dalam suka dan duka menemani para istri, menemani anak-anak, yang berjuang agar anak dan istri bisa hidup dengan baik, yang selalu menjaga, memeras keringat, bahkan siang dan malam selalu memperhatikan kebahagiaan dan keselamatan keluarganya. Tahun ini gereja merayakan tahun Yusuf. Bapak Suci mengingatkan juga kepada kita bahwa kita pun turut ambil bagian dalam teladan itu. Teladan kesetiaan Yusuf menjadi teladan kesetiaan bagi kita semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, secara khusus saya menyapa para bapak dimanapun mereka berada. Mari kita ingat lagi kisah ini. Bagaimana Yusuf yang setia untuk mengambil Maria, menjaga keluarga kudusnya, dan juga mendengarkan sabda Allah dalam hidupnya. Kita pun dipanggil untuk hal yang sama, saling menjaga, saling melengkapi, saling melindungi. Semoga pada pesta Hari Raya Santo Yusuf ini, keluarga kita selalu diberkati, dilindungi, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.